menikmati jernihnya air Sungai Catur yang berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Bicara soal air, air merupakan sumber kehidupan manusia dan air juga merupakan simbol awal lahirnya kehidupan. Nah, air juga merupakan mantra pendorong budaya yang melahirkan peradaban. Karena dengan peradaban kita bisa tahu beraneka ragam budaya di mana memberikan penjelasan tentang nilai, pengetahuan, tradisi maupun worldview yang secara kolektif maupun individu tentang air. Dalam obrolan budaya produksi RRI Madiun kali ini, saya Prita Audia akan mengajak kalian semuanya untuk membahas seputar adat siraman temanten. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya hari ini. Pemirsa dan pendengar RRI Net, sepanjang sejarah manusia banyak ditemukan berbagai bentuk peradaban yang berkaitan erat dengan keberadaan air. Bahkan, kemampuan manusia dalam mengelola air telah terbukti melahirkan peradaban yang tinggi. Di Surakarta, lahir dan berkembangnya peradaban air tidak terlepas akan peran Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa yang mengalir dari Wonogiri melewati Sukoharjo, Solo, Sragen, Ngawi, Blora, hingga ke daerah di Jawa Timur. Tak heran jika daerah-daerah yang dilaluinya menjadi daerah yang subur dan makmur kala itu. Perkembangan peradabannya pun ditandai dengan pembangunan irigasi pertanian, waduk-waduk, sarana pariwisata yang mengembangkan budaya lokal berwujud kesenian, upacara tradisi, dan lain-lain. Keberhasilan pada masa pemerintahan Paku Buwono II, penerus kerajaan Mataram Islam, dalam mengatasi pengelolaan dan pemanfaatan air, faktanya dapat melahirkan peradaban yang patamis dan berdampak besar di seluruh sendi kehidupan masyarakat pada masa itu. Bagi masyarakat Jawa, keberadaan air merupakan sebuah hal yang mutlak dan tidak dapat dipisahkan. Terlebih lagi, masyarakat Jawa sangatlah lekat dengan kebudayaan yang berakar pada tradisi agraris. Hal inilah yang melahirkan mitos-mitos bahkan cerita rakyat yang begitu sakral terhadap keberadaan air demi menjaga kelestariannya. Sebagai contoh, kepercayaan masyarakat sekitar Sungai Bengawan Solo menganggap bahwa tuk atau sumber air, pepohonan, dan batuan besar dipercaya menjadi tempat roh nenek moyang bersemayam untuk menjaga dan memelihara sumber air. Cerita-cerita rakyat yang mengalir di telinga masyarakat di sekitar Sungai Bengawan Solo seperti asal-usul Kedung Bacin, Telepih Kayangan di Tirtomoyo Wonogiri, Kedung Pungal, dan pemandian Langen Harjo di Sukoharjo, Dongeng Jaka Tingkir, Kapal Kiai Raja Malah, Kedung Pengantin, dan lain-lain hingga kini masih terawat baik oleh masyarakat. Penghargaan tinggi terhadap air pun bagi masyarakat Jawa ditunjukkan pada pemberian nama orang atau tempat dengan menggunakan kata tirta, banyu, warih, toya bening, dan nama-nama lainnya. Sejak mulai kehidupan, bagi masyarakat Jawa, air selalu mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Sehingga perlu bagi kita untuk kembali bercermin kepada air. Air secara alami memiliki wujud dan sifat yang bersih dan jernih. Kedua sifat tersebut melambangkan kebeningan hati dan kejujuran yang berkeadilan. Sumber mata air itu mengalir tiada henti, bahkan bergabung menjadi satu dengan anak-anak sungai. Maksudnya hal tersebut melambangkan persatuan yang kuat. Ketika kita hidup berbangsa dan bernegara, hendaknya harus saling bekerja sama, bersatu, daya dinayan, mat sinamadan, dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Di lereng perbukitan, aliran air tidaklah selalu tetap atau berubah-ubah. Hal tersebut mengajarkan kita bahwa sebagai manusia hidupnya dinamis, harus kreatif dan inovatif, luas, mudah beradaptasi, serta tidak mudah putus asa. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah seperti gaya seseorang dalam sebuah kepemimpinan untuk selalu bertanggung jawab terhadap bawahannya. Air mengajarkan kita tentang etika sopan santun seperti hidup yang terus mengalir.
Ketika hidup manusia diusik, maka demi mengedepankan kebenaran, hendaknya bisa seperti air bah. Aliran air menampung banyak kotoran, namun dengan prosesnya yang alami, kotoran tersebut dapat menjadi netral kembali. Aliran air mengajarkan kita untuk bisa menahan diri, walaupun terasa pahit yang dirasakan. Tenang dalam segala situasi, dan tetap tegas serta objektif memberikan penilaian. Perihal air dan kebudayaan, hidup bagaikan air yang mengalir, bergelombang, tenangnya menjadi sumber dari segala kehidupan di muka bumi. Namun, tetap harus hati-hati dengan air. Jika air tersebut dibendung, ia juga dapat meratakan segala apapun yang dilewatinya. Air itu fleksibel, dimanapun air berada. Dinamis dan kuat, sekeras-kerasnya batu bisa rusak dengan tetesan air. Arti filosofi air dalam kehidupan. Selalu mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, air mengajarkan untuk selalu rendah hati. Air bersifat lembut, tetapi juga bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Air mengajarkan kita keseimbangan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan kita tentang kegigihan dan keajegan dalam kehidupan. Air selalu mengisi ruang kosong. Air mengajarkan kita untuk selalu saling tolong-menolong dan selalu berbagi dalam kehidupan. Air berfungsi menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah, dan menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Karakter air memang unik, tak pernah bisa dipecah atau dihancurkan. Bahkan ia akan menenggelamkan benda-benda keras yang menghantamnya dan menghanyutkan di lain waktu. Hanya bisa pecah saat ia mengeras dan membeku. Mencair, mudah meresap, menguap jika panas, lalu turun untuk menyejukkan. Air memang hajat yang penting. Tanpa air tak akan ada kehidupan. Tanpa kehidupan tak akan ada manusia yang melahirkan kebudayaan. Bagi orang-orang Nusantara, air memiliki berbagai dimensi. Filosofi hidup lahir dan berkembang seiring kesadaran akan kebutuhan dan pentingnya air. Air menentukan kehidupan mereka secara spatial, merasuki pikiran mereka secara falsafah, dan menggiatkan kehidupan mereka secara teknik. Dalam konteks kebudayaan kita, air merupakan sebuah zat yang syarat makna. Air adalah entitas yang renik dan kompleks, tetapi sekaligus juga sistemik, mitologis, dan simbolik. Tak semata benda cair, ia menyimpan kisah tentang kehidupan. Air adalah berkah yang dalam jumlah lebih dan kondisi tertentu bisa menjadi bencana. Air dalam porsi yang sangat sedikit dan menetas dari diri kita, ia menjadi penanda kesehatan. Pun juga bisa menjadi penanda kesedihan. Air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis. Manusia tercipta dari pertemuan air. Air juga menjadi pelepas dahaga dengan cara meminumnya. Dalam adat siraman temanten, air menjadi sarana yang baku. Nah, sebelum kita ngobrol soal adat siraman temanten itu sendiri, kita simak dulu obrolan seputar air, ekspresi, budaya, dan juga religiusitas oleh para pemerhati budaya yang ada di wilayah Madiun. Ada Ki Supriyanto Barkah, Ki Purwinarto, Ki Sugito. Pemirsa RRI Net yang berbahagia, kembali Anda bersama kami dalam obrolan budaya produksi RRI Madiun yang kali ini menyajikan topik siraman temanten. Seperti biasa, saya Supriyanto Barkah ditemani oleh Ki Sugito.
Sugeng dalu Pak Gito. Sugeng dalu. Pemerhati budaya dari Pacitan. Dan ini Ki Purwinarto. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Pemerhati budaya dari Kabupaten Madiun. Gini, Ki Sugito dan Ki Purwinarto. Iya. Apa yang kita rembuk dalam topik ini adalah siraman temanten. Siraman itu kalau di Indonesia kan Mandi. Iya. Siram mandi. Loh, tapi kan siraman ini untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Iya. Dimandiin. Ya, dimandiin. Disuceni. Nah, itu kan memakai air. Intinya itu. Jadi makrokosmos ya, dunia besar itu juga mengandung 4 unsur: bumi, geni, banyu, angin. Begitu juga mikrokosmos ya. Dalam diri manusia ini juga ada bumi, geni, banyu, angin. Nah sekarang yang kita rembuk ini banyunya, Ya. airnya. Nah, bagi anak muda sekarang nggak tahu secara spiritual atau secara spiritual religius juga bisa. Taunya anak muda sekarang itu air ya untuk mandi, air ya untuk membasuh. Pokoknya bersih di luar. Tapi untuk bagi kita-kita yang sudah berumur gini kan ngalami bahwa air itu tidak sekedar untuk membersihkan badan. Dan juga air sumber kehidupan. Kira-kira kalau tidak ada air, itu ada kehidupan enggak? Mungkin tidak ada kehidupan ya. Jadi katanya orang dulu, enggak makan enggak apa-apa. Yang penting minum. Nah, katanya begitu. Monggo tentang yang awal ini kita rembuk air dulu ya. Iya. Meskipun nanti air itu untuk siraman. Mungkin Pak Pur, Ki Sugito punya cerita tentang air, pentingnya air untuk manusia, pentingnya air untuk makhluk hidup. Ya, Pak termasuk Pri, tanaman. Ya, ini untuk saya mau menceritakan tentang air dulu. Air itu dulu sangat melimpah di bumi Jawa ini, sampai sumber itu kewalahan untuk nyumpet, sampai disumpet sama duk jerami itu sampai dengan gong, ceritanya gitu. Terus akhirnya ini berhasil diredam. Akhirnya sampai sekarang ini orang membutuhkan air itu harus menggali pakai sibel. Ya, pakai sibel itu dengan biaya itu saya tuh sampai 40 juta Pak Pri. Ini pentingnya air itu sampai segitu itu Pak Pri. Jadi untuk teknologi ya, memanfaatkan teknologi. Iya gitu. Iya. Kemudian juga kalau kita bicara masalah air, memang dulu seperti yang sekarang satu-satunya yang masih yaitu di Sendang Gayam di Madiun. Itu berlimpah ruah airnya. Cuman begini Pak Pri, Pak Pur. Jadi memang kalau kita bicara dengan air, kalau dulu seperti tadi diutarakan oleh Pak Pri, bahwasanya tidak hanya sekedar untuk mandi, untuk minum dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali macam atau jenisnya air. Jadi ada orang yang membakar jerami atau merang itu, kemudian peras sama kain, kemudian airnya ini dipakai untuk jamas. Iya, untuk ini namanya londo, namanya air londo. Yang sekarang untuk sampo gitu ya. Sampo. Nanti kalau londo nggak ngerti Pak. Diterjemahkan dengan zamannya sekarang. Kalau dulu namanya londo gitu ya. Itulah air.
Kemudian juga termasuk air-air yang lain, malah justru di dalam ritual keagamaan itu pun juga banyak sekali dari agama Hindu, Buddha selalu menggunakan air. Ya, dipercikan gitu. Iya. Kemudian malah elok lagi kalau zaman dulu misalnya ada anak kecil rewel gitu. Mbok coba sana dimintakan air ke mbah siapa gitu ya. Umben namanya. Orang pinter pokoknya. Disuwuk. Disuwuk. Jadi memang air gelas atau mungkin cangkir gitu diberi mantra-mantra, diminumkan. Ya memang secara psikologis mungkin, tapi ternyata ya sembuh. Delalah ya sembuh. Betul, iya. Karena ya faktor psikologis tadi. Ya itu sementara air yang saya kenal zaman dulu. Jadi betapa pentingnya air sebagai upacara ritual religius juga, termasuk nanti tentang untuk siraman temanten. Tapi kita rembuk nanti. Ini rembukan air. Jadi dulu. Betapa pentingnya air bagi kehidupan. Sampai masyarakat hingga saat ini di desa-desa masih ini merekayasa sebuah cerita agar sumber mata air yang ada di desa tersebut terjaga, tetap keluar. Jadi ada karang apa? Biasanya belik ya. Belik, umbul, terus apa lagi? Tok. Ya, betul, tok. Terus kalau besar ya jadinya sendang. Itu kebanyakan mesti kanan kirinya itu pohon besar. Ya. Sampai di karang cerita awas hati-hati. Dan akhirnya kayak ada penunggunya. Kayak sejenis punden. Punden. Iya, dijadikan punden itu kan kebanyakan juga sendang ya. Sendang. Betul. Artinya begitu pentingnya air. Nah, dan itu dirawat benar-benar. Jadi dirawat, kemudian padahal hanya tidak ada luluan semen dan lain sebagainya. Biasanya cuma tumpuan batu-batu secara rapi gitu, ada batuan besar atau pohon besar. Nanti sampai orang punya hajatan, itu aja juga di situ harus uluk salam. Sampai menjaganya itu Pak, menjaga kelestariannya itu hati-hati loh. Kuwi enek sing nunggu mbahe. Nah ini sebenarnya itu untuk melestarikan Pak itu. Iya. Terus ada juga sebuah desa. Kalau ada orang punya hajat manten, mantennya itu disuruh ke sendang. Lihat kalau sendangnya itu butek. Itu katanya mantennya itu enggak. Ya termasuk rumah tangganya nanti ya budak gitu. Rumah tangganya juga budak, tapi kalau air sendang itu bening, rumah tangganya itu berjalan dengan lancar. Baik. Juga cerita-cerita mengenai pentingnya air bagi kehidupan. Ini saya ambil dari cerita pepayangan. Mungkin Pak Pur dan Pak Gito nanti juga begitu. Iya Pak Bri, ini dalam pepayangan ini ada suatu cerita yaitu lakon Dukut Bedah Banyu. Dukut Bedah Banyu. Ya, ini ceritanya itu bedah banyu itu dari kayangan. Ini memperjuangkan bahwa sampai di Madyapada itu supaya teraliri air. Ini jadi untuk kepentingan orang-orang yang berada di Madyapada ini di dunia. Ya, inilah terus sehingga di Madyapada atau di dunia ini banyak fungsinya air itu bisa untuk minum, untuk mandi, untuk masak, bahkan untuk mengairi sawah. Sawah padang. Nah, untuk mengairi sawah ini kadang-kadang terjadi suatu perselisihan. Timbul suatu rebutan.
ini rebutan sehingga terjadi sesuatu yang ya tidak diinginkan sebenarnya. Namun semua itu karena pentingnya air tadi, sehingga yang satu minta menang, yang satu tidak mau kalah gitu tadi. Jadi pengen Gitu. menang kabeh. Iya, jaluk menang kabeh jane. Ini. Kira-kira begini dari cerita Pak Pur, Dukut mungkin di dunia Ya. waktu itu waktu musimnya hujan tapi hujan nggak segera turun. Betul, ya. Maka si Dukut pergi Naik ke Kayangan. Kayangan, iya. Ya, memikirkan nasib petani. Sebenarnya bukan hanya petani, Ya, semua. semua, ya. karena Semua di dunia lapisan, ya. kekurangan air. Begitu juga ada kisah Dewa Indra itu punya sebutan atau punya nama lain itu Sanghyang Wretakan, Antaka. Jadi dulu di cerita pewayangan bumi dunia itu sama sekali tidak ada air. Gitu. Nah, Ya. orang-orang di bumi memohon kepada dewa agar segera menurunkan air. Lah, ternyata Indra tahu mengapa air di bumi ini habis. Ternyata semua disedot oleh naga. Namanya naga Wreta. Lah, naga Wreta dipanah oleh Indra. Akhirnya naga Wreta mati, muntahlah air. Jadilah hujan. Terus Gitu, Indra diberi nama Sanghyang Wretakan, Wreta Antaka. Beliau dewa yang membunuh naga Wreta. Oh, gitu. Nggih, nggih. Ya. Pak, kita punya cerita enggak tentang legenda-legenda air? Kalau legenda air, ya ini memang bukan legenda akhirnya, jadi merupakan sebuah kenyataan. Seperti halnya sekarang kita secara ritual keagamaan, ternyata juga kita mengenal istilah air zam-zam. Nah, ini kan juga termasuk Iya. jenis air. Betul, ya. betul, ya. Nah, ternyata kalau konon orang sudah habis naik haji, para tetangga istilahnya Jaluk oleh-oleh. iya, Minta terus diberi sak sloki gitu air zam-zam. Nah, ini juga termasuk jenis air, Air, gitu. iya. Ya. Kemudian juga kegunaan air secara spiritual, ya. Kalau kita ada cerita Topo Kungkum. Nah, Topo Kungkum. Iya. Jadi meredam diri di air dan itu harus di sungai mestinya gitu. Jadi kemudian ada juga Tirto Amerto, banyu penguripan. Itu dalam lakon pewayangan Ngebur Samudra Mantana, di mana para dewa ingin hidup selamanya. Maka dia ngebur samudra sampai muncul Tirto Amerto, banyu penguripan. Saya kira begitu. Ya. Ini sudah kita rembuk pentingnya air. Nanti kita rembuk tentang air untuk siraman temanten. Iya. Oh, iya, betul. Ya. Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik,
Pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Pemirsa dan pendengar RRI Net, air menjadi penanda penting kelangsungan hidup seseorang ataupun sekelompok orang. Itu sebabnya air menjadi elemen wajib dalam ritus-ritus upacara tradisi Nusantara, terutama di Jawa. Air menjadi medium untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, keberkahan, kekebalan, hingga mantra jahat atau black magic. Bagi sebagian orang, air dipercaya ampuh menyembuhkan penyakit kejiwaan dengan cara kungkum atau berendam dan mandi, dan masuk angin dengan banyak minum air putih. Kita mengenal prosesi jamasan pusaka keraton-keraton di Jawa, di mana air bekas cucian senjata itu dipercaya masyarakat mengandung tuah. Air sebagai sarana sesuci, membersihkan diri dari secara lahir dan secara batin, menghilangkan kekuatan supranatural negatif atau buruk. Salah satu contoh dalam upacara adat siraman temanten. Pemirsa dan pendengar RRI Net, Indonesia merupakan salah satu negara yang punya banyak budaya di dalamnya. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang sangat terjaga dari dahulu kala. Seperti adat siraman yang dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi. Dan sampai sekarang, kita masih bisa melihat warisan budaya tersebut. Adat siraman ini sangat dekat dengan air. Karena pada siraman ini memerlukan 7 sumber air yang berbeda pada setiap kali siraman. Adat siraman ini biasanya dilakukan menjelang pernikahan di Jawa. Makna adat siraman ini juga memiliki arti meluruhkan segala hal negatif dari diri calon pengantin, sehingga bisa masuk ke gerbang pernikahan dengan dalam kesucian lahir dan batin. Siraman berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata siram yang artinya mandi. Ada pula yang memaknainya dengan mengguyur. Secara istilah, siraman merupakan proses memandikan atau mengguyur calon pengantin sebelum prosesi ijab kabul dilaksanakan. Bagi masyarakat Jawa, siraman tidak hanya membersihkan raga saja. Lebih dari itu, siraman juga untuk membersihkan jiwa kedua calon pengantin. Membersihkan jiwa dan raga ini penting, sehingga kedua calon pengantin dalam keadaan bersih dan segar saat memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Siraman dilakukan sebelum akad nikah atau ijab kabul dilaksanakan. Masyarakat Jawa memiliki ketentuan tersendiri, yaitu melaksanakan siraman antara jam 10 pagi atau jam 3 sore. Penentuan jam tersebut bukan sembarangan. Jam 10 pagi dan jam 3 sore dipercaya merupakan waktu saat bidadari turun ke sungai untuk mandi. Dengan melakukan siraman pada jam-jam yang bersamaan dengan mandinya bidadari itu, pengantin wanita diharapkan bisa menjadi cantik seperti bidadari. Selain tujuan dari penentuan waktu tersebut, siraman juga memiliki tujuan luhur dari pelaksanaannya. Adapun tujuan siraman sendiri adalah memohon berkah dan rahmat Tuhan agar kedua mempelai dibersihkan dari segala keburukan. Dengan siraman, kedua calon pengantin juga diharapkan mendapatkan tuntunan selama mengarungi bahtera rumah tangga. Siraman juga dimaknai secara simbolik bahwa pengantin bertekad untuk berperilaku, bertindak, dan bertutur kata yang bersih dan baik selama menjadi suami istri. Pemirsa dan pendengar RRI Net,
Adapun tata cara siraman. Pertama adalah menyiapkan air kembang setaman yang digunakan untuk menyiram kedua mempelai. Biasanya, air yang digunakan juga berasal dari beberapa tempat yang berbeda. Berikutnya, calon pengantin yang sudah mengenakan busana siraman akan dijemput kedua orang tuanya dari kamar. Calon pengantin akan dituntun untuk ke tempat siraman yang diiringi para sanak saudaranya. Setelah kedua calon pengantin siap di tempatnya, acara akan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh setempat. Kemudian, siraman dimulai. Adapun yang pertama kali menyiramkan air adalah bapak pengantin, kemudian ibunya, lalu diikuti oleh orang-orang yang dituakan. Pihak terakhir yang menyiram biasanya adalah juru rias atau sesepuh yang telah disepakati. Pada siraman terakhir, kedua calon pengantin akan dikeramasi dengan beberapa piranti atau ubo rampe, yaitu lada merang, santan kanil, air asam. Calon pengantin juga diluluri tubuhnya dengan konyoh, lalu disiram air lagi hingga bersih. Acara berikutnya adalah doa bersama, kemudian ditutup dengan penyiraman air kendi yang telah disiapkan kepada calon pengantin. Dalam upacara siraman terdapat beberapa piranti atau ubarampe yang harus disiapkan. Masing-masing ubarampe siraman itu tidak sembarangan. Mereka memiliki makna filosofis yang mendalam. Berikut beberapa makna ubarampe siraman. Air siraman. Air siraman disebut juga dengan banyu perwitosari. Air siraman merupakan air yang dicampur dengan bunga setaman, yaitu mawar, melati, dan kenanga. Sumber air bisa memilih salah satu dari 7 sumber air berbeda: air keraton, air tempuran 2 aliran sungai, atau sumur-sumur tua. Adapun sumber air dari 7 tempat yang berbeda ini melambangkan harapan hidup untuk saling menolong. 7 dalam bahasa Jawa adalah pitu, yang kemudian dimaknai dengan saling pitulungan atau saling tolong-menolong. Kembang setaman. Kembang atau bunga setaman yang biasa digunakan adalah mawar, melati, dan kenanga. Ketiganya merupakan bunga yang terkenal harum baunya. Maksud dari penggunaan kembang setaman ini adalah agar keluarga yang dibina senantiasa keharuman dari para leluhur. Harum bagi masyarakat Jawa bermakna diberkahi, direstui, sehingga keluarga yang dibina tidak menemui rintangan yang besar. Di pernikahan adat Jawa, bunga melati melambangkan ketulusan yang luar biasa. Melati dimaknai dengan rasa melas soko jero ati, atau kasih sayang dari dalam hati. Bunga kenanga dimaknai dengan kata keneng a atau gapailah. Maknanya, calon pengantin diharapkan bisa menggapai keluhuran budi para pendahulu. Sementara mawar dimaknai dengan kata mawi arsa, yaitu memiliki kehendak atau niat, bahwa pengantin harus memiliki ketulusan niat dalam membina rumah tangga. Beberapa ubarampe siraman lain seperti gayung dari batok kelapa dimaknai agar kedua mempelai memanfaatkan hasil alam secara bijaksana. Lalu ada kendi yang dipecahkan, yang bermakna pengantin siap menikah dan membina rumah tangga dengan baik. Selain itu juga ada makanan yang disajikan saat upacara siraman seperti nasi tumpeng, bubur ketan 5 warna, pisang raja, dan sebagainya. Masing-masing makanan itu juga memiliki makna filosofis yang mendalam dan harapan kebaikan bagi kedua calon pengantin. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, untuk lebih lengkapnya terkait dengan obrolan adat siraman temanten seperti apa, kita ikuti kembali ya obrolan lengkapnya bersama dengan para pemerhati budaya di wilayah Madiun. Ada Ki Supriyanto Barkah, kemudian Ki Purwinarto, dan juga Ki Sugito.
Baik lagi Purwinarto, Ki Sugito. Sekarang kita ngerembuk siraman temanten. Nah, ini adalah tradisi Jawa ya. Kalau Jawa ini titipi kramen. Nah, Pak Gito, Ya. temanten itu kalau disirami ya. Mm-mm. Kalau orang Jawa nyirami ki ke tanaman. Iya, iya. Nyirami tanaman. Nah, Ya. memandikan temanten ya, itu sebelum ijab apa sesudah ijab atau gimana? Ya, yang dilaksanakan sekarang memang kebanyakan sebelum ijab atau sebelum akad nikah. Bahkan kalau akad nikah misalnya besok pagi, nah siang hari ini diadakan acara siraman. Siraman Iya. temanten. Jadi siraman temanten itu pemirsa itu memandikan calon temanten. Dikatakan calon karena hari ini disirami, dimandikan, besok baru dinikahkan. Ya. Nikah itu ada 3 ya. Kalau orang Jawa ya, Ya. nikah sah secara agama, sah secara Pemerintah, pemerintah, undang-undang pemerintah, dan sah budaya, adat. adat. Ya. Secara adat. Jadi jelas di sini apa? Temanten disirami, ya biar bersih, Ya. biar seger. Dijamasi. Tapi ada rangkaiannya toh, mestinya Ya. tidak hanya siraman, tapi juga ada apa namanya, Pak Gito? Ya, prosedur Di- pelaksanaannya bahkan sebelum acara siraman juga diupayakan untuk mencari air dari 7 sumber yang berbeda-beda, gitu. Termasuk nanti juga ada tata urutan sebelum acara siraman, calon pengantin minta doa restu kepada orang tua, eyang dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa kita rembuk bersama kira-kira tata urutan itu apa saja yang dilaksanakan, nggih. Jadi untuk siraman temanten ini tadi Pak Gito ngendika dari beberapa sumber mata air. Biasanya 7. Nah, Gitu. 7 itu pitu. Ya. Itu pitulungan. Pitulungan, pitutur, pituah. Nah, Pituduh. pituduh nah gitu. Nah, ini Pak Pur pernah dengar cerita air itu tidak diambil dari sumber sembarangan. Betul, ya. Piye? Betul. Gimana? Ya, itu biasanya Pak Bri, ini yang pernah dilaksanakan yang saya ketahui. Pertama itu sumber dari sendang atau belik dari pihak manten laki-laki. Oh gitu. Ya, yang kedua Jadi yaitu sumber alami ya. ya sumber alami. Mm-mm. Yang kedua itu dari sumber daerah manten perempuan. Oh, jadi air dari pihak Laki-laki laki-laki dan pihak perempuan itu harus ada. ada, dalam ya siraman. betul itu. Jadi Ya. dua, Ini ya yang harus yang 5, piye? yang 5 ini biasanya diambilkan dari dari sendang yang dianggap itu adalah sakral atau Sendang yang punden masuk keramat. ya, punden keramat ini. Ya. Ini biasanya dari sini daerah Madiun ini sendang kuncen. Ya. Ini juga diambil itu. Bahkan ada yang mengambil dari Segoro Kidul, Pak Bri. Ya. Ya, dari Segoro Kidul. Ini tinggal tinggal yang melaksanakan mana yang sekiranya itu dianggap itu sumber yang mempunyai gaib. Ya, ini adalah diambil contohnya seperti di
sumur bagi. Iya. Ya, sumur bagi itu juga diambil biasanya. Ini diantaranya itu Pak Pri. Jadi sumur bagi Sumur yang itu anu. daerah Kecamatan Madiun ya. Iya, Kecamatan Madiun. Daerah Kecamatan Madiun ada lagi sumber dari dagangan. Iya, dagangan. Nah, Itu sumur bur ya. iya sumur bur ya. Bur, ya. Kalau orang Madiun menamakan itu sumur bur bagi dan sumur bur Dagangan. dagangan. Iya. Lagi ada kalau kita itu dekat keraton ya, itu pasti air itu diambil dari Keraton. Ada yang diambil dari keraton. Nah, dari keraton semasa pemerintahan Islamis Iya. kan juga ada masjid. Ya. Itu otomatis ngambil juga air dari Masjid. masjid itu. Iya. Juga di Madiun juga begitu. Mengambil air dari masjid kuno. Seperti masjid kuno Kuncen, Taman. Taman. Iya. masjid kuno Dagangan. juga. Termasuk ya ada yang sampai Gontor, Ya. sampai Termas, Pacitan, ya dah. Gimana? Ya harus, ya nggak apa-apa, juga baik kok. Itu kan dia punya keyakinan bahwa air di daerah-daerah tertentu itu punya tuah, punya kekuatan, kan gitu. Kalau di sini ya mesti ke Sendang Derajat, Sendang Derajat, Puncak Lawu. Ya. Itu artinya biar temanten itu tinggi Naik derajatnya. atau kederajatan. Iya. Juga ada Sendang Derajat yang ada di Wono Ketonggo. Alas Ngawi. Ketonggo ya, itu Ya, juga punya sendang, namanya Sendang Derajat. Tapi setahu saya ya itu, pokoknya diambil dari sumber-sumber air alami. Untuk tadi ada yang pitu, itu ya pitulungan atau Yeah. wong Jawa ngormati dino pitu. Betul. Nggih. Kalau 5 sumber, Iya. ya dino Pasaran. pitu pasaran gangsal. Nggih. Kalau telu itu menggambarkan dunia. Indraloka, Guru Guru Loka, Jono Loka. Jono Loka. Nggih. Tapi juga bisa menggambarkan ketika manusia dalam kandungan, Kandungan lahir, dan Kemudian dunia setelah meninggal. lahir. Kemudian ada sampai juga songo. Nah, diambil 9 sumber. Songo itu apa? Babano Songo. Bapak Songo. Ada yang 12 sorry. Ada. Ada. Kuwi losen. Tapi ada juga itu apa? Mengambil pitutur-pitutur atau petuah-petuah dari para wali. Wali itu kan wali songo. Songo, nggih. Tapi selain itu dari beberapa sumber itu ya biar calon temanten yang akan jadi manten, yang akan membangun rumah tangga, sumber rezekine iki kok ngendi-ngendi. Betul. Ya. Ya. Yang sing nyirami kuwi iki saka sumbere songo, mestine ya luwih sugih tinimbang sing mung saka sumber Siji. Sumber satu. Ya, telu. termasuk ramuan-ramuan Pak Pri. Jadi nanti setelah air itu terkumpul, ya dah, kemudian juga diramu dengan kembang Ya, atau bunga-bunga. Itu termasuk kembang setaman atau Kalau saya kembang kok telon, setaman. gitu. Jadi kembang setaman harus ada Manggar. manggar. Itu untuk siraman. Iya. Itu khusus untuk siraman itu harus ada manggar. Manggar itu apa ya? Ya, Yang basa- Kembangnya kembangnya ambil. kelapa. Ya, ya. Ya. Tapi itu kembangnya Jambi. jambi kan. Jambi. Jambi, Ya. ya. Mayang. Nah, Ya, mayang. dan yang nyirami, monggo sekarang gimana? Kalau orang-orang dulu itu piyayi sepuh Yang masih yang kerabat, masih enggak yang masih kerabat, komplit. masih komplit Nah. bersuami istri. Bersuami Gitu. Itu.
Maksudnya besok manten tuh biar tidak menjanda atau menduda. Jadi bisa meniru yang sampai nyirami. ninen kaden. Cuma tadi sebelum acara siraman juga ada yang disisakan ya untuk siraman pengantin, calon pengantin laki-laki ya. Jadi dalam siraman tersebut antara calon temanten putri dan temanten putra kakung itu lain tempat, di tempat yang lain. Lah itu berarti pelaksanaannya itu hanya manten putri sendiri. Iya, yang manten putri, cuma ini nyiduk satu kendi dikirim ke calon manten kakung. Itu jadi yang nyirami itu tadi ya. Jadi yang kerabat yang sudah sepuh masih utuh bersuami istri. Suami istri. Termasuk biasanya untuk awal itu diberi contoh oleh perias, diberi contoh oleh perias dengan mantra-mantra, itu disumbagani siraman yang pertama. Terus rangkaian berikutnya adalah ini potong tigas rikmo, potong rambut ya. Nanti rambutnya ditanam ya Pak kita. Ya. Itu juga termasuk tata cara untuk istilahnya menghilangkan sukerto. Ya. Kemudian dan ditanam. Ditanam di halaman. Terus ada selamatan, Pak? Ada. Itu nanti akhir. Jadi di akhir ada selamatan tumpeng robyong. Nah, tapi setelah tanam rikmo atau rambutnya ditanam tadi, ada juga mengambil air wudhu, istilahnya air suci, kemudian dari kendi dan kendinya dipecah. Berdua antaranya suami istri, bapak ibu dari calon pengantin putri. Simbolisnya apa Pak kita? Itu simbolisnya biar anaknya itu benar-benar nanti secara kedewasaan itu sudah punya kedewasaan yang benar. Makanya sambil mecah kendi, ora mecah-mecah kendi nanging mecah pamore anakku. Biar. Nah, itu juga secara simbolis dia menghendaki agar benar-benar nanti kedewasaannya kan. Di samping itu Pak Gito, itu kan masih dalam calon manten. Ya, berarti itu mecah pamor. Pamor besok supaya dalam kekeluargaannya itu mempunyai pamor yang seperti itu tadi. Bisa itu. Dan di situ selain itu tadi sudah ya urutannya. Ya. Dari mandiin, tujuan dari mandi juga di situ ada beberapa sajen. Sajen itu kalau saya enggak kok ngundang bangsa sing ora ketok, enggak. Wong kabeh sing ketok ora diundang kok. Sing ora ketok. Tapi itu adalah bahasa-bahasa simbol yang perlu kita terjemahkan. Terima kasih. Ki Purwinata, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih. Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula. Mabok ya dia? Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya. Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya. Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi. Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin. PUB? Pak Ustadz baru. Shh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, akhirnya
kita tahu bahwa air itu mempunyai makna yang begitu beragam. Nggak hanya sekedar untuk air minum kita saja atau air untuk kita mandi, tapi lebih dari itu. Ada banyak makna yang terkandung di dalam air. Mulai dari makna religi, makna spiritualitas, makna ekonomi, dan juga peradaban yang lainnya yang ada di dalam kehidupan kita. Inilah obrolan budaya produksi RRI Madiun. Saya Prita Audia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!